Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, malam niki kita berada di malam pertama bulan Rajab. Kalau kita lihat dari kalender Kemenak ya, jadi kalau niki tanggal bulan Rajab. Tentu bulan Rajab niki salah satu dari 4 bulan haram. Maka yang paling penting untuk kita ingat bahwa di bulan haram niki enteng lakuang amal kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan melebihi bulan-bulan lainnya. Tetapi sebaliknya jamaah sekalian, enteng gawe perbuatan maksiat, dosanya pun akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, ngiring te barang-barang sambut bulan Rajab niki dengan melakukan berbagai amal ibadah. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin niki. Hadis piran? Ya, kedua. Hadis kedua dari bab fadlu qiyami lailatul qadri wa bayani arja layaliha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam bis sab'il awakhir. Dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah meridhai kedua beliau, bahwasanya beberapa orang laki-laki dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada mereka malam Lailatul Qadar di dalam mimpi pada 7 hari terakhir. Jadi mulai dekat tanggal 23 sampai 30. Yang penting 7 hari terakhir kan bulan Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika bahadak Nabi ente para sahabat ni kian angkun impina bahawa ia pegitang malam Lailatul Qadar, malam 7 terakhir dari bulan Ramadan, beliau bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at bis sab'il awakhir." Saya melihat mimpi kalian ini bertepatan pada 7 hari terakhir. Faman kana mutaharriyaha, maka barang siapa yang ada ia mencarinya. Jadi entaharrana mencari dengan sungguh-sungguh, nggih namanya tahari, nggih tak jadi taharrani ke. Nah, jadi seigen mele Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh, falyataharraha bis sab'il awakhir, maka hendaklah ia mencarinya pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini muttafaq alaih, disepakati atasnya, dalam arti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi hadis niki 7 hari terakhir. Nah, lagu hadis-hadis lainan 10 hari terakhir ini si masyhur, si sering terdengar nggih. Jadi 10 hari terakhir le bulan Ramadan le malam-malam ganjil. Jadi tujuannya ampun sebut atau ndek ibadah itu dengan pasti malam Lailatul Qadar niki sebenarnya ampun tergiat beribadah ya. Soalnya ibadah itu don wah misalnya tanggal sekian Lailatul Qadar don jemaah setelah itu gerak dengan giat. Nah, jadi ampunnya sembunyi insyaallah Subhanahu wa taala ampun pada berusaha mencari Lailatul Qadar ini, terutama 10 terakhir dari bulan Ramadan. Yang letenya sebutnya 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru ay ya'takifu. Jadi beriktikaf makna yujawiru dak kan ya. Jadi yujawiru dengan makna ya'takifu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa yaqul, dan beliau bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi letena muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Belakan nembe asrul awakhir, mulai lekan malam 20 sekek ya. Jadi malam 20 dek mana taranin 10 hari terakhir. Jadi malam 20 sekek lekan mulai si hari ini 10 hari terakhir bulan Ramadan iki. Nah insyaallah anda 10 hari terakhir bulan Ramadan iki terutama sekali lek malam-malam ganjil no belik kemungkinannya Lailatul Qadar niki. Cuman jamaah sekalian untuk dimaklumi, jadi para salafus saleh dek nelek bulan Ramadan dong untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Mulai lekan Rajab wah mulai ya. Yang pokna sampai berdoa ajarna itana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, jadi mulaikan bulan Rajab wah mulai ya bersiap-siap niki untuk mencari nanti yang namanya Lailatul Qadar dengan harapan memperoleh Lailatul Qadar. Dan mohon maaf, sangat kebalik barang keadaan telek-teneng ya. Harus takuin karena ini kenyataan ya. Nah, mudah-mudahan sang tahu berubah. Biasa lek malam pertama tarawih sampai darat lekan teh. Nah, lagu enewah sayan suwe, sayan maju, maksudnya maju sayan kurang. Akhirnya 10 hari terakhir atau tanggal 20 sekian wah mulai sulit meter lebih lekat setengah kan kebalik gitu jadi barang si seharusnya mulai seharusnya tono tok tegan berlomba-lomba karena Nabi ente sendiri nyuita taharrau ngene kan Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dan secara memang Tuhan dah sinentu yang itu Lailatul Qadar atau ndek lagu endek teterawih ampun tengah harap Lailatul Qadar kayaknya agak sulit itu kan. Ini pun dengan marak baginda Nabi selalu melakukan qiyamul lail setiap hari niki le 10 terakhir bulan Ramadan niki. Beliau berijtihad bersungguh-sungguh melebihi hari-hari yang lainnya. Wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Nah ini dalil sing ngaranin bahwa kemungkinan belik Lailatul Qadar ada di malam ganjil nggih. Nah, carilah malam Lailatul Qadar pada yang ganjil, maksudnya hari si tanggalnya ganjil lele 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini hadis sahih rawahul Bukhari. Jadi mulai lekan tanggal 20 sekian, 20 telu, 25, 27 dan 29. Cuman ende Mekah ruwe-ruwene yakin yang negati tanggal 27 niki Lailatul Qadar. Karena Arab memang ada hadis nang ya. Nah, jadi letono luar biasa tanggal 27 niki nggih. Padahal kena berlomba-lomba untuk melakukan ibadah lek malam tanggal 27 Ramadan. Hadis yang kelima, wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila, apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan,
beliau menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya menghidupkan malam-malamnya, mengisinya dengan berbagai ibadah. Tentunya tidak hanya sekedar solat saja, tetapi tika membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, terus ndek mesaknya beliau wa ayqaza ahlahu. Ini khususnya secara oleh hadis niki le malam terakhir ini lebih terkenang kita untuk membangunkan keluarga kita atau istri kita, keluarga ente bijajarin ente, wajadda wa syaddal mizar, dan beliau bersungguh-sungguh. Jadi besangnya wah kemampuannya, bazala juhdahu wa taqatahu fi ada'i ta'ah, besangnya kemampuan untuk melakukan ketaatan ini malam niki. Wa syaddal mizar, dan beliau mengeratkan sarungnya. Niki kinayah dengan menjauhinya beliau akan istri-istrinya lek malam 10 terakhir bulan Ramadan niki. Dalam arti pol ke dunia ibadah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muttafaq alaih, disepakati atasnya dalam arti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa anha, dan dari Aisyah, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau itu bersungguh-sungguh di bulan Ramadan sesuatu yang tidak bersungguh-sungguh beliau pada selainnya. Jadi bukan berarti Nabi ente tidak bersungguh-sungguh, tetap Nabi ente bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Lagu lebih-lebih le bulan Ramadan beda kesungguhannya dibandingkan dengan bulan yang lain. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi, dan pada 10 terakhir dari Ramadan itu beliau juga bersungguh-sungguh pada waktu yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada selainnya, selain kan al-ashril awakhir atau 10 hari terakhir niki. Ini hadis juga rawahu Muslim, berarti hadis sahih. Jadi Nabi itu betul-betul dalam bulan Ramadan ini beda ni ibadahnya bareng bulan-bulan selain Ramadan. Nah, niki 10 hari terakhir ini pun sangat guna si melakukan ketaatan bersungguh-sungguh dalam ibadah beda bareng 10 hari terakhir bulan-bulan lainnya, atau malam-malam lainnya. Wa anha, dan dari Aisyah kembali, qalat, beliau berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ara'aita ay akhbirni, maknanya ke? Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada saya. Badak kaji, wahai Rasulullah, in alimtu, jika saya mengetahui, ayyu lailatin lailatul qadri, apakah malam ini malam Lailatul Qadar. Jadi yang pok nak baca ayyu latana niki ndak nak baca ya ayya langsung jadi maf'ul. Nah, kumbana kerana ayyu niki istifham. Istifham niki sadrul kalam, dene kanggo beramal le mudine niki. Nah, jadi tenalun jumlah nino jadi maf'ul kan alim tu. Yang pok makna ini beritahukan kepada saya jika saya mengetahui apakah malam ini malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang saya ucapkan padanya. Jadi Aisyah tentu ia berketuan laun seandainya kelemino tahunya si Aisyah malam Lailatul Qadar. Si ketuanan ni si Aisyah Nabi yang baca le kelemino wahai Rasulullah. Ini teh kebanyakan darah lain, mudah-mudahan kusugi doang lambian kebayang nah Lailatul Qadar. Nah, ini deh Aisyah bertanya apa yang akan dia baca. Ya. Qala, Nabi menjawab, quli, katakan olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sini sunut ni tembaca ya luak-luak lebih-lebih 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ndak tahu piran Lailatul Qadar niki. Ya luwe anta mengucapkan doa singna Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun. Ini sigat mubalaghah lekan afu yang pun dengan doa afun ini engkau menyukai maaf atau ampunan, maka ampunilah kami atau ampunilah saya. Ini terbaca terutama sekali 10 hari terakhir lekan bulan Ramadan.
siapa tolong bertepatan ino bareng malam Lailatul Qadar. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala, dan beliau berkata, hadis hasan sahih. Ini hadis hasan atau hadis sahih. Bab ke-215, babu fadlis siwak wa khisalil fitrah. Bab yang menerangkan tentang keutamaan bersiwak dan perkara-perkara yang terkait dengan fitrah. Fitrah letena dengan makna jibillah, watak, sifatnya. Nah, bisa juga dengan makna kesucian. Lagu letena maknanya fitrahnya dengan jibillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Kalau saja saya tidak memberatkan atas umat saya atau atas manusia-manusia atau atas orang-orang, la amartuhum bisiwak, sungguh saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli salatin, ay inda iradati shalah, yaitu ketika hendak melakukan solat. Nah, ya ampoknya orang wajib bersiwak niki ketika kita melakukan solat. Karena arah kalimat laula an asyqa ala ummati, endeknya berat. Seandainya endeknya berat oleh umat, nah, perintah ni si Nabi itu untuk bersiwak ketika hendak melakukan solat. Niki ma'a kulli salatin, ay inda iradati shalah. Jadi pasti kita melakukan solat. Ini muttafaq alaih, disepakati atasnya, dalam arti diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Jadi kurang bagus jamaah tiang. Nah, seandainya mohon maaf yang harap di antara kita misalnya genta lalu ning masjid wah itu wuduk lek balik. Nah, lagu ngerokok ita ning masjid. Nah, tono tertutup no ndek tahu kumumur itu ngumbe kan sangat geti jauh anuna barang anjuran lek hadis niki nggih. Bahkan sering tersedia dengan si paham agama pun melakukan hal tersebut, merokok selangan-langan. Nah, terus datang masjid sembahyang dengan tanpa berkumur, apalagi nak bersiwak. Jauh getilah kan anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari Huzaifah radhiyallahu an qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yaswisu fahu bisiwak. Apabila beliau bangun dari tidur, beliau menggosok mulut beliau dengan siwak. Jadi as-saus dengan mana ad-dalku letane nggih. Jadi muttafaq alaih. Jadi uras tindo Nabi ente langsung bersiwak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Adalah kami menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan siwak beliau dan air untuk bersucinya beliau. Nah, jadi mengenai Siti Aisyah selalu yang nyiapang Nabi enta siwakna dek ai si nak wudu atau nak mandi si Nabi enta atau nak bersuci lah secara umum. Nah, fayab'athuhullah ma syaa an yab'athahu min al-lail. Makna yab'athu latana yuqizuhu min naumihi, membangunkannya. Jadi dia nak mengutusnya latana, maka membangunkan akan Nabi oleh Allah ma syaa an yab'athahu min al-lail. Nah, ini ma masdariyah zarfiyah, jadi waqta masyiati iqazihi, maknanya maka membangunkan akan Nabi oleh Allah pada waktu Allah menghendaki bahawa yang membangunkan akan Nabi minal lail pada malam hari. Nah, tentunya angkun ini segala perlakuan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah membangunkan beliau, nah yang pokoknya
bersiwak beliau, fayatawassawaku wa yatawaddau wa yusalli, maka beliau bersiwak dan beliau berwudu dan beliau melakukan solat. Ini tentunya malam hari kehendaknya. Hadis yang keempat, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsartu alaikum bis siwak, ay balagtu fi tikrari talabihi minkum. Nah, ini aku perbanyak atas kalian di dalam bersiwak. Maksud aku sangatkan perintah mengulangnya itu untuk kalian dalam hal bersiwak. Nah, ini menunjukkan sangat di sini anjuran itu sih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Ini hadisnya rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Shuraih ibn Hani qala, dan dari Shuraih bin Hani qala, beliau berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ketuanangnya si Shuraih bin Hani ini kila Siti Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ketika memasuki rumah beliau. Jadi datang le bahlene Nabi ente sendek mana temen iki Nabi juluk gawe ne qalat. Aisyah menjawab bisiwak, dengan siwak. Jadi beliau bersiwak dulu baru memasuki rumah beliau. Ini hadisnya sahih rawahu Muslim. Ini kembali sangat sini anjuran kita bersiwak. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafus siwak ala lisanihi. Saya pernah masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan tepi daripada siwak itu di atas lidah beliau. Maksudnya kena bersiwaklah beliau waktu nasi tamai nisi Musa al-Asy'ari niki. Ini muttafaq alaih wa hadza lafzu Muslim, dan ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu adalah sebab daripada kesucian mulut. Jadi latana matharah sababut taharah. Yang terbaca yang mitharah beruna alat untuk bersuci ya. Dan mitharah ini sebab tunjukannya ya. Jadi matharah sebab dari kesucian mulut dan sebab dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak niki sebab kesucian mulut dan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis rawahu Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, dan Ibnu Huzaimah pada kitab sahihnya bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih. Ini masih berkaitan dengan masalah siwak. Nah, ini masih berkaitan dengan masalah fitrah. Jadi fitrah letana aran fitrah menurut bahasa al-ibtida wal ikhtira' lagu si maksudna letana wal muraduhuna al-jibillah. Al-jibillah watak allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha. Nah, wasi pinangnya tasi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Ada sebuah riwayat khamsun minal fitrah. Dan dengan al-fitratu khamsun lagu khamsun minal fitrah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-khitan, bersunat. Wal istihdad, aran istihdad niki
mencukur rambut kemaluan, wa taqlimul azfar, dan memotong kuku, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa qassus syarib, dan mencukur kumis. Ini termasuk 5 fitrah, 5 watak atau sifat atau kesucian yang sangat dianjurkan kita untuk melakukannya. Dan khitan kan mazhab tu wajib hukum ni. Lain Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu berkhitan ketika berumur 80 tahun yang salah ya. Kerana ada hadisnya riwayat Bukhari, ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sanatan. Jadi Nabi Ibrahim niki bersunat ketika berumur 80 tahun. Nabi kaduna nyunat ya, wahtatana bil qudum, dan beliau berkhitan dengan kapak kandik kaduna nyanu nggih. Nah, wahna wa umur 80 tahun kandik kaduna nggih. Bau terbayang yang nggih. Al-istihdad, makna istihdad latin adalah halqul anah, baiknana wa huwa halqus sya'ri alladhi hawla al-farji, yaitu mencukur rambut yang di sekitar faraj atau kemaluan. Ini termasuk pegawaian sunnah ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrah, yang mana 5 ni kan, antara 10 ni Aisyah, 10 daripada fitrah. Yang pertama adalah qassus syarib, yaitu mencukur kumis, wa i'fa'ul lihyah, mana ipa ni sebenarnya itlaq, membiarkan, atau cara baca tengingon kan, ngingon bawak ni, yaitu membiarkan jenggot. Kak makruh hukum nata mencukur jenggot. Jadi nak batur si bebawak dendek tercelai ya, kerana ia menggawe sunat ini kan. Nah, kita sindak terbau niki ya, lalu istighfar, walaupun mazhab tu mengatakan makruh hukum ni kan, dendek tengingon niki. Cuman tengingon ni bawak telu biji lain ruen ni kan. Nah, kat tiang dia tengah berbawak ni. Wasiwak, dan siwak, wastinsaqul ma', dan memasukkan air ke dalam hidung, wa qassul azfar, dan memotong kuku, wa ghaslul barajim, dan membasuh ruas-ruas jari, lipetan-lipetan syarat lek jari enten iki, kerana walaupun rete temai atau narak kotoran mulanya bersih, wa natpul ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, dan mencukur rambut kemaluan, wa intiqasul ma', dan istinja. Memang intiqasul ma', mengurangi air kan, terkadang kan berkurang, yang maksud lagu si kendaan letena adalah istinja. Jadi intiqasul ma' maknanya adalah istinja, beristinja maksudnya. Jadi qala rawi, berkata perawi hadis niki, wa nasitul ashirah, dan saya lupa yang ke-10, illa an takunal madmadata, kecuali bahwa ada ia adalah madmadah. Nah, jadi letena al madmadata ampun yang baca ya baris atas, ya khabar lekan takunu, isimnya kembali kepada asyrah niki, yang al asyrah niki. Nah, kecuali bahwa ada yang ke-10 itu adalah madmadah ini kan. Qala Waqi, berkata Imam Waqi, wa huwa ahadu ruwatihi, dan dia salah satu dari perawinya, intiqasul ma', maksudnya adalah al-istinja, yakni al-istinja, mendaki akan istinja. Ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi makna barajim, al-barajim bil ba'il muwahhadah wal jim, dengan ba yang bertitik 1 dan jim, barajim. Nah, wa hiya uqadul asabi', dan dia adalah ruas jari-jari. Wa i'fa'ul lihyah maknahu la yaqussu minha syai'an, tidak mencukur daripadanya sesuatu. Jadi ndeknya kan kuris bawaknya, atau ndeknya hilangan kejip pun lah kan bawaknya sino.
Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahpus syawarib wa a'ful lihya, syukurlah kumis-kumis itu dan biarkanlah jenggot-jenggot itu. Jadi kembali arak perintah letene nge. Jadi maksudnya ngampuk ngadu ahpu letene balighu bi qassiha. Jadi bersangatanlah, bersempurnakanlah dalam mencukurnya itu. Ndak sampai liwat kan biwir teng. Nah, cuman enle masalah jenggot. Nah, ini sangat get isu ni tengah wa a'ful lihya. Jadi biarkan, atau dalam bahasa ante ingon bawakino ni ke muttafaq alaih, disepakati atasnya. Bab ke-216. Nah, ini bab masalah zakat ni ke. Babu ta'kidi wujubiz zakat wa bayani fadliha wa ma yata'allaqu biha. Bab ini menerangkan tentang penekanan akan wajibnya zakat dan penjelasan keutamaannya dan sesuatu yang berkaitan dengannya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian akan solat dan bayarlah akan zakat. Nabi mana aqimus salat ay addus salata fi awqatiha sahihatal arkan mustawfiyatas syurut. Ini maknanya kan aqimus salat, tunaikanlah solat pada waktunya dan atau dengan sah rukun-rukunnya dan sempurna syarat-syaratnya. Ini makna aqimus salat. Wa atuz zakat, dan berikanlah zakat, ai u'tuz zakat. Kerana ampuknya selalu iringin ya zakat sini, kerana erat hubungan antara keduanya kan. Nah, jadi solat kan ibadah secara hubungannya bareng badan teng ya. Nah, en zakat si berkait dengan harta ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Padahal tidaklah diperintahkan mereka itu, ini ahlul kitab kena dengar kan surat Al-Bayyinah tahun ke, jadi dia tengah dan padahal tiadalah diperintahkan kepada mereka kecuali untuk menyembah Allah hal keadaan memurnikan agama baginya, hunafa, dengan lurus, maksud condong kepada agama yang lurus, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka akan zakat yang akan mensucikan mereka, yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Jadi tutahhiruhum, mensucikan mereka dari dosa-dosa dan membersihkan hati mereka. Nah, jadi kerana sedekah niki burhan, dalil bahawa dengan si sedekah no tende arah iman elek yang ya. Kerana endek narak keimanan berat itu untuk zakat niki khususnya. Nika boda bayang yang seandainya berdeang itu semiliar, endek main-main sugul selai juta, and make mau itu. Nah, kan ketika sugul lawan ponen gode te selok setan. Apalagi itu termasuk dengan si rajin metekap yang lekan kelema sampai lei, paling dek kan kena ni itu lawan lekan kelema me PT ya sampai lei lelah me ni tiba-tiba masuk gulang. Kan bisa saja setan seperti itu lawan gode itu. Karena syukur belik dengan si sugi mele nyugulang zakat ino pertende arah iman. Yang pun as-sadaqatu burhan. Dalil angkun arahnya iman seseorang.
Karena tanpa adanya iman, yakin yang dia namanya dengan nyugulang zakat. Sementara anda teman nyugulang zakat anang ita kapena. Misalnya berdaya tak yang semiliar, wah lebih wah nisab kan dia datang haulnya, ampun ndak tersugulang berarti kita membayar kapeng dengan selai juta. Nah kapeng 8 kelompok yang berhak menerima zakat no zalim itu. Dosa belik jadi lagi kan. Maka lawan le hadis si belo niki jemaah, masya-Allah. Training dengar ya jemaah kun siksaannya. Bahkan dengan si luwe onte lu ni jah-jah ni si onte dengan si bidang emas lu dan ambil zakat rikah ni ngene kan. Nah lagu pada tiang dek debu kalam niki kerana belo gati hadis niki. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, didirikan agama Islam itu dari 5 perkara. Jadi ala bermakna min. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, atau dalam kata lain kalimah syahadat. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitillah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Maka ini ara ngetuan kita pira rukun Islam tima ndak na teratur orang kata jawab kena letene kan ndak nenu kan. Nah si biasa kan mulai 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji ke Baitillah mulai. Lalu tene kan ndak na teratur. Jadi tak apa-apa, yang penting si 5 no terpenuhi sesuai barang ketentuannya. Karena letene bahkan shaum Ramadan turun di terakhir. Terus hajil baitinya pun tidak disebutkan man istata'a ilaihi. Lagu kan maklum itu bahwa dengan Al-Quran yang menyebutkan itu. Muttafaq alaih, disepakati atasnya. Wa an Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd tha'irar ra'si. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd, hal keadaan terurai rambutnya. Nasma'u dawiya sautihi wa la nafqahu ma yaqul. Kami mendengar kerasnya suaranya dan kami tidak paham apa yang ia katakan. Jadi lah suatu waktu ada dengan memang datang tiba Nabi ente dengan rambut yang terurai, nah suaranya keras, lagu dia paham. Sahabat sih dengar suaranya niki, hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga laki-laki itu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, maka tiba-tiba ia bertanya tentang Islam. Nah, ia berketuan tentang Islam oleh Nabi ente. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika dengan memiliki ketuan tentang Islam, pada nasi Nabi ente, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 solat pada sehari semalam. Maksudnya solat 5 waktu. Qala, laki-laki itu berkata atau bertanya, hal alayya ghairuhunna, apakah ada untuk saya selain yang 5 waktu itu? Qala, tidak. Qala la, Nabi menjawab tidak, illa an tatawwa'a, kecuali engkau melakukan sunnah atau salat sunnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badannya si Nabi ente setelah salat niki, wa siyamu syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Berketuan dengan meniki, qala hal alayya ghairuh, apakah ada selain saya? Apakah ada untuk saya selain puasa bulan Ramadan itu? Apakah harap si lainan kan puasa bulan Ramadan si sebulan niki Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, la illa an tatawwa'a, tidak kecuali engkau melakukan puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat,
dan menyebutkan baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan zakat, maka laki-laki itu bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada untuk saya kewajiban selain zakat itu? Qala, Nabi menjawab, la illa an tatawwa, kecuali engkau melakukan sedekah sunat. Ya, kan zakat sedekah sunat anu aneh kan ya. Sedekah zakat ni kan wajib hukumnya. Nah, fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Nah, jadi makna adbara latana mundurlah dengan ibta'ada 'anil makan, menjauh dari tempat tersebut sambil berkata, dan dia berkata, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu, demi Allah saya tidak akan menambah atas yang ini dan tidak akan mengurangi daripadanya. Berarti dengan ini hanya akan melakukan kewajiban doang, si perdu doang nak gawe. Misalnya solat 5 waktu doang, dek nak gawe solat sunat, nak puasa Ramadan doang, dek nak puasa sunat. Begitu juga dia hanya akan membayar zakat saja tanpa melakukan atau memberikan sedekah sunnah. Lagu Nabi bahasa Nabi enta, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqah, dia akan beruntung apabila dia benar. Ene tentu ongkatnya ini ndek negen langgar ya, maka dia akan beruntung karena memang sidik kewajiban. Entah tahu ini kan tambahan ile itang ya. Ini angkun nabi ente ndek ne beratang. Apalagi niki lai masih ada awal-awal Islam ya. Hadis yang ketiga, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Muadz radhiyallahu an ila al-Yaman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Muadz radhiyallahu an ke Yaman. Faqala, maka Nabi bersabda kepada Muadz, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan bahwasanya saya adalah Rasulullah. Tanya ya, mengucap 2 kalimat syahadat lah intinya kan. Nah, fa inhum ata'u, maka jika mereka telah taat lizalika, untuk yang demikian itu. Nah, enwah meleng mengucap kalimat syahadat, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha ta'ala ibtaradu alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka 5 solat dalam setiap hari semalam, terus sehari semalam. Jadi wah melem baca kalimat syahadat badak ya bahwa Allah itu mewajibkan ya sembahyang 5 waktu. Nah, naka fa inhum ata'u, maka jika mereka telah taat lizalika, untuk yang demikian itu, wah mele sembahyang 5 waktu, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha ibtaradu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Jadi zakat makna sedekah ya, yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang fakir-fakir dari mereka. Ceritanya faedah ngidopatang damirhum lekat fuqara niki, begitu juga agniya niki, menunjukkan bahwa dengan si berkewajiban zakat no adalah orang muslim. Nah, wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka, orang-orang Islam. Jadi tadi lekan nembet hukum dek terganggu yang zakat tiba dengan kafir, karena hidopang tangna damirhum terlibat fuqara, berarti yang dimaksud adalah fuqaraihim ay fuqarail muslimin. Okay? Nah, ini muttafaq alaih, disepakati atasnya. Kumbaknya ampoknya sebut fuqara, padahal kan 8 golongan yang menerima letene. Nah, karena letene si pertama adalah karena lawan lekan kaya itu adalah fakir. Nah, yang pun disebut ya, jalil muqabalatil fuqara bil aghniya ya. Barang iya si galibna ya. Nah, si galibna si
sering tersebut dalam terkait dengan masalah zakat niki. Padahal kan nak beluk dengan beluk kelompok sih berhak menerima zakat. Cuma tena sebutnya wa turaddu ala fuqaraihim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka itu bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wa yuqimus salat, dan mereka mendirikan salat. Jadi sehingga mereka mendirikan salat, wa yutuz zakat, dan sehingga mereka mau mengeluarkan zakat. Nah, fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka telah melakukan yang demikian itu, jadi dengan nawah bersyahadat, terus melai sembahyang, melai nunayang zakat, asamu minni dima'ahum, mereka telah memelihara dari saya akan harta-harta mereka, akan darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya dengan sebab-sebab yang dibolehkan kita melakukan pembunuhan. Misal dengan karena ia membunuhkan terqisas sehingga atau zina muhsan rejamnya ya, atau dengan si murtad ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisaban mereka atas Allah. Ini masalah penghisabannya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar sino anu na jamaat yang kena ketentuannya wah baca kalimah syahadat meleng diriang solat meleng zakat wah nek kanggo wah haram daraknya, dalam arti dek tekanggo kan sembarang anu ya lagu endek male kan bau ne perangin yang ne nah binta. Tanya tetembau ni belo yang tetutuang ya belo lale ni kengke. Nah, barang tiang pribadi dan tentunya juga keluarga yang lain ngandang kehilasan pelungguh dan doa yang keluarga-keluarga anti umrah ni ya, mudah-mudahan icanin ya kesehatan keselamatan insyaallah subhanahu wa taala, dan diberikan umrah yang mabrurah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktubis salamata wa sihhata al afiyata lana wa liman awsana wa istawsana wa liman ahsana ilayna wa li 'abidika al ummar wal ghuzzat wal zuwar wal musafirin wal muqimin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al umratahum umratan mabrurah wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa 'amalahum 'amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna wa iyyahum minaz zulumati ila nur. Allahumma amnun 'alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashhil mu'amalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli 'alaika wa husna dhanni bika wa amnun 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadikas salihin bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.